terasing di negeri Habasyah, pergi mencari suaka. Karena menjadi orang-orang yang dicintai dan dimuliakannya, tentu saja terasa sakit berpisah dengan mereka. Apalagi tentu terasa berat melihat mereka menerima pedihnya siksaan dan merasakan cobaan yang bertubi-tubi. Sementara beliau tidak berbuat sesuatu untuk menolong dan melindungi mereka. Beliau tidak menemukan jalan keluar untuk mencarikan mereka tempat berlindung yang aman, tenang dan nyaman, yang bisa melindungi agama dan diri mereka. Suatu hari pada saat-saat yang sulit di Mekkah, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya sembari memberi harapan, "Bila saja kalian pergi ke negeri Habasyah, di sana ada seorang raja yang tidak pernah menyakiti rakyatnya. Habasyah adalah negeri yang baik hingga Allah memberikan kemudahan pada kesusahan yang kalian hadapi." Isyarat di atas bertujuan membebaskan segera dari siksaan sadis yang berkepanjangan dan bermacam-macam. Bersiaplah kaum muslimin yang bergegas menuju Allah dan Rasul-Nya. Mereka segera menyiapkan bekal untuk perjalanan rahasia mereka di tengah-tengah kegelapan, di sela-sela kelengangan kaum Quraisy, sehingga mereka pun tidak bisa saling melihat. Mereka yakin bila saja ada seorang Quraisy yang mengetahui kapan kepergian mereka, tentulah kaum Quraisy akan menghadang dan melawan mereka karena menganggapnya sebagai sikap menantang dan meremehkan. Para sahabat yang ikut serta dalam hijrah yang pertama ternyata tidak hanya orang dewasa saja, melainkan sebagian mereka bertekad mengajak serta keluarganya dalam perjalanan hijrah. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang lemah, fakir dan tua. Hanya sebagian kecil saja dari orang yang terhormat. Mereka semua hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan. Mereka senang memilih Islam dan menghadapi siksaan dengan penuh ketaatan meski mereka lemah. Akhirnya orang-orang terhormat pun ikut berhijrah. Tidak pernah terlintas dalam hati siapapun bahwa Utsman bin Affan, seorang tokoh Quraisy dan saudagar kaya di Mekkah yang telah masuk Islam, bertekad bulat ikut serta dalam rombongan hijrah. Ketika itu Utsman belum siap menghadapi Abu Jahal yang memboikot perdagangan, sehingga ia memutuskan untuk ikut hijrah, tidak hanya sendirian, melainkan dengan mengajak serta istri tercintanya, Ruqayyah binti Rasulullah, yang kecantikannya dilukiskan para penyair dengan ungkapan, "Sebaik-baik sesuatu yang enak dipandang mata Ruqayyah dan ketampanan suaminya Utsman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan menyayangi putri-putrinya. Beliau adalah bapak sekaligus ibu mereka. Di sini kami membayangkan betapa sedih dan pedihnya hati beliau karena kepergian Ruqayyah. Akan tetapi memang itu yang harus dilakukan. Anas bin Malik membayangkan keadaan beliau waktu itu. Dia menuturkan, Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah pergi hijrah ke negeri Habasyah. Berita tentang keduanya terlambat sampai ke telinga Rasulullah. Seorang perempuan Quraisy datang kepada beliau menuturkan, "Wahai Muhammad, aku telah melihat menantumu bersama istrinya." "Bagaimana kondisinya?" tanya Rasulullah singkat. "Aku melihat dia, Utsman, bersama istrinya pergi berkendara keledai," jawab wanita itu. Kemudian Rasulullah mendoakan keduanya, semoga Allah menyertai mereka. Utsman adalah orang pertama yang dalam hijrah mengajak serta keluarganya, setelah apa yang pernah dilakukan Nabi Lut alaihissalam. Perjalanan panjang. Belasan orang muslim berkumpul di tepi Laut Merah yang membatasi Jazirah Arab. Mereka merupakan orang-orang muhajirin yang menjadi pertahanan pertama Islam. Dengan membayar setengah dinar, mereka diseberangkan dengan perahu sampai ke tepian seberang yang membatasi negeri Habasyah. Di sanalah dimulai pengembaraan untuk mencari tempat tinggal yang aman di negeri yang asing. Jika saja bukan karena kemurahan Allah kepada mereka, tentulah orang-orang Quraisy akan berhasil mengejar mereka dan lalu menghajar mereka. Akan tetapi telah bulat tekad mereka, meski mereka harus membayarnya dengan harga yang mahal.
penulis menjumpai sebuah hadis dari seorang perempuan muhajirin yang menceritakan upaya jahat kaum Quraisy. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan, tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kami telah mendapatkan tempat tinggal dan kedamaian, mereka menyelidiki kami. Mereka bersepakat mendatangi Raja Najasyi agar dia mengusir kami dari negerinya dan menyerahkan kami kepada mereka. Kemudian mereka mengiring Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka menyediakan banyak hadiah bagi Raja Najasyi dan prajuritnya. Dengan penuh amarah, orang-orang Quraisy memanggil keduanya dengan hadiah yang telah disediakan. Lalu mereka berpesan kepada Amrun Abdullah, bagikanlah hadiah ini kepada masing-masing prajuritnya sebelum berbicara dengan kaum muslimin. Lalu berikanlah beberapa hadiah ini Raja Najasyi. Jika telah kalian lakukan, Raja Najasyi akan menyerahkan kaum muslimin tanpa berbicara dengan mereka. Lakukanlah. Tak lama kemudian, Am dan Abdullah menyerahkan hadiah itu kepada masing-masing prajurit. Lalu keduanya berbicara kepada mereka. Mereka berpesan kepada para prajurit, kami datang kepada raja sehubungan dengan orang-orang kami yang bertindak bodoh. Mereka menghalangi orang-orang dari agamanya dengan mantra. Mereka juga tidak ingin masuk dalam agamamu. Untuk itu, kaum kami mengirim kami agar raja bersedia menyerahkan mereka, para kaum muslimin, kepada kaum kami. Ketika kami berbicara dengan raja, maka mintalah dia untuk melakukan apa yang kami kehendaki. Akan kami lakukan, jawab prajurit singkat. Siasat licik kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mempersembahkan beragam hadiah kepada Raja Najasyi. Di antara beberapa hadiah dari Mekkah, yang paling disukai raja adalah lembaran kulit. Menurut Musa bin Uqbah, kaum Quraisy memberikan kuda dan jubah sutra. Ketika mereka telah membawa masuk hadiah-hadiah itu, mereka berkata, wahai sang raja, beberapa pemuda kami telah bertindak bodoh. Mereka menghalangi orang-orang dari agamanya dengan mantra. Mereka tidak hendak masuk dalam agamamu. Mereka datang dengan agama baru yang tidak kami kenal. Mereka telah mengasingkan diri di negerimu. Untuk itulah kami selaku kabilah mereka datang kepadamu sehubungan dengan mereka, agar baginda berkenan mengembalikan mereka kepada kabilahnya, karena kabilah mereka lebih baik dan lebih terkenal daripada mereka. Dan selain itu mereka tidak hendak masuk dalam agamamu. Untuk itu cegahlah mereka dari perbuatannya. Permintaan yang meyakinkan di atas disertai dengan desakan beberapa pembesar dan prajurit Najasyi yang sebelumnya telah menerima berbagai hadiah untuk tuntutan di atas. Ternyata di satu sisi mengobarkan kemarahan Raja Najasyi, dan di sisi lain juga membangkitkan keingintahuannya tentang mereka dan kebenaran ajaran mereka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kaumnya sebelum aku memanggil mereka. Aku lebih dulu akan berbicara dengan mereka dan menilai ajaran mereka. Sebuah rombongan datang ke negeriku, memilih bertetangga denganku daripada selain diriku. Jikalau memang mereka seperti yang kalian katakan, maka akan aku kembalikan mereka kepada kaumnya. Namun bila mereka tidak seperti yang kalian tuduhkan, maka aku akan melindungi mereka. Aku belum bisa mencampuri urusan antara kalian dan mereka, dan belum mengetahui kebenarannya, seru sang raja. Bertemu dengan raja yang adil. Dipanggillah para muhajirin untuk bertemu dengan Raja Habasyah, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, putra paman Nabi dan orang muhajirin yang paling cerdik. Maju lebih dulu. Dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan sang raja, dan menjelaskan satu persatu pertanyaan raja tentang agama Allah. Ja'far juga memperdengarkan sedikit wahyu Allah. Tiba-tiba menangislah Raja Najasyi karena pengaruh bacaan tadi, hingga janggutnya menjadi basah. Begitu pula dengan para uskupnya. Dengan berat hati delegasi kafir Quraisy kembali meminta agar rombongan muhajirin diserahkan kepada mereka. Hingga akhirnya, seperti yang dituturkan Ummu Salamah, usaha tersebut malah berakhir dengan diusirnya mereka oleh Raja Najasyi. Kembalikan hadiah-hadiah mereka kepada keduanya, Am dan Abdullah. Aku tidak membutuhkannya, dan keluarlah kalian berdua dari negeriku.
seru sang raja seraya menggertak. Keluarlah Am dan Abdullah dari Habasyah dengan penuh kecewa, karena hadiah yang mereka bawa ditolak mentah-mentah. Tak berapa lama kemudian, para sahabat yang hijrah ke Habasyah bermukim di tempat yang nyaman dan dengan kawan barunya yang baik. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya mereka bisa merasakan nikmatnya kegembiraan dengan tetangga-tetangga baru meski di tanah rantau, sebagaimana mereka pernah diasingkan sebelumnya. Ada saja sahabat yang tidak tahan dengan penderitaan dalam pengasingan. Bahkan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah mendorong mereka untuk bertindak ceroboh dan bertekad kembali ke Mekah, serta menghadapi beratnya perjalanan dan bayangan mengerikan yang akan mereka alami. Hubungan keluarga Nabi dan negeri Habasyah. Ruqayyah, putri Rasulullah, bukan satu-satunya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut serta dalam hijrah. Di sana ada pula Ja'far bin Abu Thalib, putra pamannya yang masih muda dan pemberani, yang sedang berkobar kerinduannya kepada ayahnya Abu Thalib, seorang pembesar Quraisy. Abu Thalib mengirimkan beberapa syair untuk Najasyi, Raja Habasyah, yang isinya mendorong Raja Najasyi agar berbuat baik kepada anak dan kawan-kawannya. Syair itu berbunyi, "Ketahuilah bagaimana perasaanku mengingat Ja'far di perantauan, sementara Am dan musuh-musuh lainnya telah dekat. Perbuatan Najasyi tidak akan menyakiti Ja'far dan kawan-kawannya. Huru-hara pun sirna. Belajarlah, sungguh engkau orang yang baik budi dan terhormat. Tentu orang di sekelilingmu tidak akan terlantar. Semoga Allah akan memperbanyak kemudahan bagimu dan semua pintu-pintu kebaikan senantiasa terbuka untukmu." Hari terus berganti hari. Sebagian muhajirin masih tinggal di Habasyah. Sementara itu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Meski demikian, hati beliau tidak bisa mengabaikan dan melupakan mereka begitu saja. Bahkan hati beliau senantiasa memikirkan nasib mereka dan memonitor kondisi mereka. Ikatan yang tak terputus. Ruqayyah dan suaminya Utsman radhiyallahu anhu telah kembali sebelum pecahnya perang Badar. Belum lama setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yakni ke Madinah, maut menjemput Ruqayyah secara tiba-tiba. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya masih berada di kancah perang Badar sebelum kembali di Madinah dengan kemenangan. Dan Utsman pun sibuk dengan pemakaman Ruqayyah sehingga tidak ikut dalam perang Badar. Sementara itu hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Raja Najasyi tetap terjalin baik meski keduanya jauh, hingga tiba saatnya Raja Najasyi bersimpati kepada Rasulullah. Najasyi menolak mahar istrinya, Habibah binti Abu Sufyan, wanita yang telah menceraikan suaminya sesudah suaminya itu meninggalkannya. Rasulullah kemudian mengutus Am bin Umayyah Ad-Damari kepada Raja Najasyi agar berkenan meminang Habibah. Najasyi menyiapkan 400 dinar sebagai mahar, kemudian mengirimkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, kebaikan dan kemurahan Najasyi juga telah menyentuh nasib orang Muslim yang hijrah di sana. Najasyi mengumumkan kepada rakyatnya agar tak seorang pun mengganggu dan menyakiti para perantau Muslimin. Bila ada yang melakukannya, akan didenda 4 dirham. Kemudian Najasyi kembali lagi dan mengurangi denda tadi untuk menenteramkan hati para perantau. Perintah untuk kembali. Setelah beberapa waktu berserang, Rasulullah datang ke Habasyah. Beliau menyuruh kaum muslimin untuk kembali ke Madinah. Setelah mereka dititipkan kepada Najasyi, karena telah tiba saatnya mereka menyusul rombongan hijrah ke Madinah dan berpartisipasi dalam membangun negara Islam yang masih baru di sana. Ja'far dan kawan-kawannya menemui Najasyi. Mereka menuturkan, sungguh Rasulullah telah bersinar dan berhijrah ke Madinah. Beliau telah memerangi orang-orang yang tempo lalu kami ceritakan kepadamu. Kini kami bertekad melakukan perjalanan ke sana. Izinkanlah kami. Kalian benar, jawab Najasyi setuju setelah melihat keinginan kuat mereka. Kemudian Najasyi menanggung perjalanan mereka dan memberikan bantuan perbekalan. Tidak hanya itu, Najasyi juga mengirimkan anak saudaranya untuk menemani mereka. Dengan perasaan haru, Najasyi berpesan kepada Ja'far,
beritahukanlah kepada temanmu tentang perlakuanku kepada kalian, dan katakan kepadanya, hendaknya ia memintakan ampunan untukku dan sahabatku ini, biarlah ia bersama kalian. Najasyi menunjuk kepada anak saudaranya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Kafilah pun kembali. Berangkatlah rombongan kafilah hijrah untuk kedua kalinya. Mereka melawan ombak lautan untuk sampai ke Madinah dalam rangka hijrah yang baru. Dalam sampan mereka bergabung pula sekelompok orang-orang muslim dari Yaman, pengikut Abu Musa al-Asy'ari, hingga sampailah mereka di Madinah saat Rasulullah ada di sana. Ketika itu beliau sedang menaklukkan benteng dan tempat persembunyian terbesar Yahudi, benteng Khaybar. Akhirnya Nabi SAW karena peristiwa itu menghukum Yahudi untuk meninggalkan tanah kelahirannya Madinah. Kafilah datang secara tiba-tiba. Rasulullah pun menyambutnya dengan hangat dan gembira. Beliau menghampiri Ja'far, lalu menyambut dan memeluknya dengan penuh kerinduan. Sebagaimana ditulis para sejarawan, Ja'far ketika itu melompat-lompat kegirangan. Saking gembiranya ia berjalan dengan satu kaki setelah Nabi SAW mencium di antara kedua matanya. Engkau sungguh sepertiku rupa dan akhlakmu, wahai Ja'far. Puji beliau kepada Ja'far. Ucapan hangat yang terlontar menyejukkan suasana orang-orang tercinta yang hadir, yang telah lama menanti dan meluap-luap kerinduannya. Kemudian Nabi SAW berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuatku senang dan gembira, kemenangan di Khaybar ataukah kedatangan Ja'far. Seorang Najasyi mendatangi Rasulullah. Dia menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian ia memberikan beberapa hadiah dari pamannya, Raja Habasyah. Lalu sambil menoleh ke Ja'far, ia berkata, ini Ja'far, tanyakanlah kepadanya apa yang diperbuat tuanku kepadanya. Baiklah, dia, Raja Habasyah, memperlakukan kami demikian dan demikian. Dia menanggung hidup kami, memberi kami perbekalan, dan juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah utusannya. Dia juga berpesan kepadaku, katakanlah kepada Muhammad, hendaklah ia memohonkan ampunan untukku, tutur Ja'far. Nabi SAW dan Raja Najasyi. Rasulullah kemudian bangkit dan mengambil wudhu, lalu beliau berdoa 3 kali. Ya Allah, ampunilah Raja Najasyi, ampunilah Raja Najasyi, ampunilah Raja Najasyi. Sementara orang-orang muslim di belakang beliau menimpalinya dengan membaca amin, amin, amin. Tidak hanya itu, bahkan Nabi sendiri melayani delegasi Najasyi. Beliau sering mengunjungi dan melihat kondisi mereka, hingga para sahabat pernah berkata, cukuplah kami saja yang melakukannya, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW dengan tegas membalasnya, mereka telah menghormati para sahabatku dan aku ingin membalas budi baik mereka. Tak lama kemudian Ja'far berkata, aku telah berpesan kepada utusan Raja Najasyi, silahkan pulang. Lalu katakan kepada tuanmu apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah. Kaum muslim yang baru tiba di Madinah merasakan kedamaian. Mereka bahagia dan menikmati hidupnya di bawah kepemimpinan Nabi. Mereka sangat merasakan kasih sayang beliau. Hingga suatu saat ada beberapa orang yang merasa cemburu. Mereka membuat propaganda. Kami lebih baik daripada kalian di mata Rasulullah. Kami berhijrah dan ikut serta dalam perang, seru mereka. Mereka menyatakan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan keutamaan orang-orang yang ikut hijrah di Habasyah. Mereka yang tidak ikut hijrah tidak lebih baik daripada kalian di mataku. Mereka hanya melakukan hijrah sekali, sedangkan kalian yang pernah tinggal di kapal telah melakukannya 2 kali. Memang benar, hari kepulangan mereka menjadi saat membahagiakan yang tak terlupakan. Tampak kegembiraan dan keceriaan yang meluap-luap di wajah dan kehidupan Rasulullah. Mereka sungguh tak terlupakan, bahkan mereka senantiasa dikenang Rasulullah dalam hati dan jiwanya.